Oke, di sini oblak ke kanan kiri tidak ada sama sekali ya, ke kanan dan ke kiri tidak ada sama sekali. Nah, oke. Tetapi askruknya muternya tetap stabil ataupun tetap normal pada semestinya. Oke. Dan di sini apabila diketok ke atas ke bawah, nah ini tidak ada ketuk-ketuk seperti yang kemarin. Ya. Oke, dan itu yang bisa Lemono sampaikan. Oke. Nah, oke. Aman. Nah, sekarang di sini Lemono maaf pakai kaki ya. Nah, halo selamat sore, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini di depan kita ini ada mesin ini adalah mesin Mega Pro. Apabila teman-teman belum lihat video ini sana Mas Gabli dulu, Mas Gabli. Apabila baru melihat video ini bisa cek video sebelumnya ya, tentang bagian tentang Mega Pro ini ya, yang bunyi klotok-klotok sama kemenitik. Nah, oke, dan di sini Lemono tidak mengganti dari bagian rumah klaker askruk. Nah, ini jadi tidak saya ganti Pak dari bagian rumah klaker askruk ya. Dan kemarin di bagian sini blok dilas. Nah, bloknya sudah dilakukan pengelasan ya, sudah dilakukan pengelasan sesuai permintaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini karena penyakitnya blok-blok ya, dan di situ adalah rumah klakernya yang terjadi error tetapi tidak banyak, maka kita mempunyai kesimpulan. Jadi Lemono ambil keputusan akhirnya Lemono tidak mengganti dari rumah klaker askruk ya. Kita hanya memperbarui dari bagian rumah klaker askruknya. Oke. Dan di sini faktor yang waktu kita bongkar adalah jalur oli. Jalur oli dinyatakan bahwa dia tidak lancar ke arah kop yang pertama. Yang keduanya, untuk seharusnya sesudah dibongkar blok kopnya atau bagaimana, itu intinya adalah di bagian jalur oli ke atas ini harus kita perbaiki. Nah, untuk memperbaiki dari bagian jalur oli ini kita juga harus mengamati bahwa tidak semuanya bahwa pompa olinya yang tidak lancar. Tidak semata-mata juga bagian jalurnya yang tidak lancar ataupun alur ke lubang kecilnya yang ke arah piston ataupun ke baut sunduk itu loh. Nah, itu kerangka sebelahnya kan ada baut sunduk. Itu juga kurang lancar belum tentu. Kenapa? Karena di motor-motor CB itu biasanya Lemono juga tidak mengganti namanya rotor oli pakai Satria, rotor oli pakai macam-macam, enggak, pakai pompa oli biasa nih standar, tapi aman-aman saja. Nah, sekarang langkah selanjutnya yang ingin Lemono lakukan adalah untuk di bagian motor ini, ya. Dan ini juga tidak harus ditiru karena kondisinya macam-macam. Untuk motor ini kondisinya Lemono tekankan lagi, motornya sama kondisinya macam-macam. Nah, di sini dikarenakan jalur oli tidak lancar, ya, jalur oli tidak lancar. Nah, di sini Lemono punya keputusan yaitu ini nanti jalur yang utama ataupun jalur pusatnya kita bor, ya, jalur penghisapan oli kita bor. Nah, di sini awalnya pabrikannya kalau di motor di depan Lemono ini, di sini Lemono di sini kan bor. Nah, ini bor 8 mili. Nah, ini kan 8 mili inti tulisannya ya. Nah, ini 8 mili. Nah, 8 mili ini ya, 8 mili ini standar pabrik ya, ataupun di sininya ngeblong loh, bablas ya. Ataupun dia itu ngelos ataupun mau tembus. Lah, sekarang di bagian jalur utama ini Lemono ingin perbesar setengah mili. Jadi Lemono perbesar setengah mili ya, langsung saja kita bor. Oke, di sini langsung Lemono akan melakukan pengeboran di bagian ini. Nah, ini bornya kalau ditanyain itu nih 8 mili setengah. Oke, kalau tanya bornya ya, nah itu 8,5. Oke. Dan sekarang Lemono tekankan lagi tidak semua harus dibor. Ya, tergantung kondisi. Di sini Lemono hanya menjaga nanti saat telat ganti oli itu tidak berefek seperti kemarin, yaitu kop dan kopnya. Di bagian noken as habis, plato habis ya. Kalau dia telat ganti oli tidak akan seperti itu. Itu adalah tujuannya. Nah, ini di sini Lemono bor. Nah, di sini Lemono bor. Di sini Lemono maaf pakai kaki ya.
Nah, di sini lem monobor. Oke, dan di sini lem mono perbesar yaitu setengah milian lah ya, bagian jalur itu. Jalur yang ini. Ya. Nah. Oke, dan di sini lem mono lakukan dikarenakan kondisinya seperti ini. Memang menurut lem mono harus diperbesar, tidak semua harus ya. Itu nanti tidak, apakah tidak error atau rusak? Ya kan rusak kalau memang awalnya itu tidak ada masalah, terus dengan bor itu kemungkinan bisa rusak, tetapi 80% aman ya. Tergantung pengeboran nih. Nah, di sini lem mono cuci sambil lem mono pasang. Sambil lem mono pasang, lem mono akan menjelaskan ya, akan menjelaskan di bagian klaker banduli sama di bagian setange. Nah, oke. Di sini memang lengket banget Pak ini, apa namanya? Keraknya sangat lengket ya. Nah, saya tak semprot angin dulu. Oke, dan sekarang lem mono akan melanjutkan di bagian sini. Di sini lem mono mengantisipasi ya supaya nanti netralnya tidak bocor, karena ini motor sudah dalam artian usianya sudah lama. Jadi lem mono lem di bagian sini ya. Nah, lem mono lem besi di bagian sini. Oke, sekarang kita lem besi dulu. Lem mono akan ngelem besi sedikit saja di bagian netralnya ya. Duduk dulu. Lemnya sedikit saja. Lem sedikit saja. Oke. Sekarang kita lemkan saja di bagian sini. Kita lem bagian sininya ya. Nah, oke. Oke, dan di sini kita lem. Oke deh, sekarang kita lanjutkan dari perakitan motor Mega Pro nya. Nah, setelah kita lem dan kemudian kita bor di bagian lubang utamanya ini, maka langkah selanjutnya kita akan merakit di bagian rasio ya. Kita akan merakit di bagian rasio nih. Nah, ini rasio sudah lem mono cuci, kemarin belum dicuci ya, kemarin belum dicuci toh. Nah, karena video ini tak sambung deh ya, video ini lem mono sambung. Nah, pen padang. Oke, sudah lem mono cuci. Nah, ring besarnya ngadep ke bagian sini. Oke, ringnya ada satu.
Oke, dan sekarang kita coba pasang ngadepnya ke sini. Balik ya, kebalik. Saya sabar. Oke, dan sekarang tinggal kita pasang dari botolannya. Untuk garpu, pemasangan garpu ini ya, garpunya ini. Nah, ini sudah banyak sekali yang mengulas bahwa ini kalau tidak pada posisinya tidak akan terpasang ataupun dia itu nyangkut nantinya ya. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Oke, sekarang dikarenakan si bagian rasio sudah kita pasang, maka di sini Lemono akan menjelaskan sedikit bahwa di bagian rumah klaker ini memang terjadi apa istilahnya error, tetapi tidak banyak ya. Kemarin waktu kita pembongkaran itu kita getok kan bunyi cetok-cetok. Nah, itu dikarenakan faktor yang terbesar adalah di bagian klaker asluknya oblak. Nah, sekarang kita tancap di bagian sini. Kita tancap di bagian sini. Nah, ini sebenarnya ada errornya, tetapi tidak perlu diperbaiki. Jadi seperti itu ya, masih aman. Nah, oke, dan sekarang kita lanjutkan di bagian sini. Di sini ini nanti kita akan beri ring ya. Sekalian langsung Lemono pasang saja. Nah, di sini baru kita akan pasang di bagian apa namanya starternya dulu. Dikarenakan kemarin di bagian per starternya ini, nah per starternya ini putus ya. Nah ini ya, lah ini patah. Makanya Lemono ganti baru saja di bagian per starternya. Kita ganti baru ya. Sebentar. Jadi kok nyemplung. Oke, sudah masuk dan sekarang kita pasang di bagian kancingannya ini. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita pasang di bagian giginya ini. Nah, ini perakitan full dan pelan-pelan dan pakai kunci bagaimana, pemutaran bagaimana, itu sudah full di YouTube Lemono ya. Nah, itu cek saja video yang lama-lama. Nah, itu ada semua di situ. Oke. Nah, oke, kita coba pasang. Nah, kita coba pasang dulu. Kita menggunakan kunci 17-an di bagian sini. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang juga di bagian ringnya. Nah, ring ini tebelnya kurang lebih 1 mili ya, yang bagian ini. Oke. Dan sekarang kita siapkan dari packingnya dulu. Dari packingnya. Nah, kita siapkan dari packingnya. Oke, kita pasang dulu. Nang liane gini beli. Mbuh, nggak dapat tulisan. Oke, sekarang kita akan memasang dan di bagian sini Lemono akan menjelaskan juga. Rumah klaker askruk sebelah sini itu sebenarnya juga terjadi apa istilahnya? Dia itu sudah tidak kenceng lagi di bagian klakernya ya, tidak kenceng lagi. Sebentar, Lemono cari dulu klaker bandul deh. Nah, sekarang kita tancap di bagian klaker ini. Kita tancap seperti ini. Nah, seperti
seperti ini, kita tancap ke. Bentar, kamerane sih. Oke. Saya tak ambil ke, nah buat masukin ya. Oke, sudah masuk dan kita perhatikan di bagian sini. Nah, ya, keluar masuknya enteng loh. Oke. Tetapi di sini untuk sepan ke atas ke bawahnya itu tidak ada, ya. Untuk sepan ke atas ke bawahnya itu tidak ada. Ininya yang lingkar luar dengan rumahnya, oke. Tetapi dia itu ada longgar. Lah, di sini langkah selanjutnya kita akan memberi ring saja, ya. Kita beri ring di bagian as kruke. Sebentar. Oke, nah di sini kita ganjel ring, ya. Ring ini difungsikan yang pertama itu untuk membuat ke arah kanan dan kiri itu sepan, ya. Dan dia juga mendorong dari bagian klaker, nah klaker sini, supaya dia itu mentok ke bagian sini. Nah, mentok di bagian sini, ya. Oke, sekarang sambil mono pasang. Oke, dan sekarang kita pasang. Oke, dan sekarang kita coba baut di bagian sini. Ya.
Oke, dan sekarang Lemon akan menjelaskan sedikit tentang pengganjilan ring tadi ya. Tentang pengganjilan ring tadi. Nah, di sini Lemon akan menjelaskan sedikit. Saya kameranya tak pakai. Oke, di sini oblak ke kanan kiri tidak ada sama sekali ya. Ke kanan dan ke kiri tidak ada sama sekali. Nah, oke. Tetapi askruknya muternya tetap stabil ataupun tetap normal pada semestinya. Oke. Dan di sini apabila diketok ke atas ke bawah, nah ini tidak ada ketuk-ketuk seperti yang kemarin. Ya. Oke, dan itu yang bisa Lemono sampaikan. Oke. Nah, oke. Aman. Nah, sekarang langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita akan memasang ke bagian blokop. Ya, ke bagian blokop kita pasang. Nah, di bagian blokop kita pasang. Jadi ini perbaikan dari bagian si klaker rumah klaker askruke seperti itu ya. Tetapi apabila ini tadinya oblaknya itu parah, maka kita perlu menggantinya ataupun perlu di custom ulang, dibubutke ulang ya. Tetapi di sini setelah Lemono ganti klaker baru, kemudian Lemono oblak ke pasang rakit ya, rakit seperti ini, kemudian Lemono cek itu aman. Jadi Lemono putuskan Lemono tetap akan memberi ring saja cukup ya, karena diketok di atas ke bawah juga tidak ada masalah. Dan si askruk sendiri, nah si askruk sendiri ini muternya tetap wajar ataupun normal pada semestinya ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, bearingnya ini terjadi belum kena oli ya. Nah, normal pada semestinya ya. Nah, oke. Di sini Lemono juga pernah dikomplain bahwa itu punya saya tak ganjil sampai jebol ya. Nah, di video Lemono kan selalu mengulas bahwa untuk perombakan pengasteman itu sesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Ini karena ditanyain Lemono itu tebelnya berapa Le, ya nggak tahu kekurangannya ataupun butuh tebelnya punya jenengan seberapa ya, karena Lemono sering mengulang bahwa tingkat tebelnya ini tidak sama, 100% tidak sama. Kenapa? Jaraknya ini boleh sama, tetapi ketika masang pennya ini ada yang pas, ada yang kerengketan masuk, ada yang terlalu renggang, macam-macam ya. Jadi tidak bisa pasti ya ininya. Oke, jaraknya daun ini loh, itu ada pemasangan yang agak menghimpit, ada yang agak membuka, ada macam-macam. Nah, caranya ya dirakit dulu, dioblak gini, kira-kira butuhnya seberapa, baru diganjel supaya sepan seperti ini tadi. Oke, jadi seperti itulah. Ini untuk pemasangan selanjutnya Lemono akan memvideokan juga tentang blok kopi ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan, kita akan membahas di bagian blok ini sendiri sambil Lemono pasang ya. Di sini bloknya itu kan bekas dari las-lasan. Oke. Bekas dilas. Nah, bekas dilas. Bentar. Pakainya tak papak ke dhisik. Oke, di sini Lemono akan menunjukkan bahwa ini kan bekas las-lasan. Nah, ini kan bekas dilas ya, sampai dalam sana dan sebelah sini. Oke. Di sini Lemono haluskan, Lemono tuner itu Lemono cari lubangnya itu enggak ada. Jadi dia itu lasannya enggak ada berlubang, jadi tidak Lemono lapisi lem ya. Nah, oke. Kemudian langkah keduanya di sini kan ini habis kena panas las di ke bagian boringannya ya. Ketika boringannya ini Lemono cek aman ya, Lemono cek aman dan masih bisa dipakai ya, karena bekas panas itu mungkin ada pemuaian atau bagaimana ya. Intinya di sini mudah-mudahan aman, tetapi secara fisik aman, secara fisik, tetapi kan belum tahu dari penggunaan ataupun belum digunakan ya. Nah, oke. Sekarang langsung saja kita pasang di bagian pistonnya. Oke, kita pasang di bagian pistonnya ini Mas. Nah, ini adalah pistonnya itu kan baru ya, pistonnya baru. Oke, di sini menggunakan piston baru, jadi gini aja ya. Nah, kita pasang dulu dari ring pistonnya. Oh, bang. Oke.
ring piston kita pasang. Oke, di sini untuk membedakan kalau bagian ring piston itu sudah terpasang atau belum pernah terpasang, itu kan kalau biasanya kalau baru itu tulisannya hilang ya. Ini tulisannya sudah hilang, jadi ada langkah tertentu yaitu sini tajam itu terletaknya di bagian tengah. Nah, sini tajam. Oke, nah yang ini adalah bagian tengah. Sini. Nah. Oke, kemudian sini tumpul, sini tajam. Yang tumpul berada di atas. Oke. Oke, dan sekarang kita pasang di bagian pistonnya. Gancingannya Mas Bli. Saya tak pasangin dulu. Oke. Pengen cilik ya? Oh, pengen cilik GN ora. Oke, dan sekarang kita pasang dari kancingannya. Nah. Kancingan piston kita pasang. Oke. Oke, dan sekarang kita pasang dari bagian bloknya. Nah, ini dikarenakan ada bekas lasan ya di bagian sini. Oh, liku dia beli. Oh, iki. Kita pasang saja. Oke, mungkin ini masuknya agak susah mungkin loh ya. Oke. Bentar tak cari posisi dulu. Nah, gitu sih tak omong masuk susah ini. Nah, agak susah dikarenakan habis terkena panas las. Oke. Ya. Nah. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya baru kita pasang bagian kope. Terus di KP orang beli. Kita pasang karet tensionernya dulu. Oke, dan sekarang kita akan memasang di bagian kopnya. Oke, sekarang kita akan memasang di bagian kopnya. Nah, kita pasang di bagian kopnya. Jauh lem sawit iki tak ngelem sing bekas dekok-dekok ini. Di sini mono oles lem sedikit ya, yang bekas dia itu ada kayak lubang kecil-kecil gitu ya. Oke. Dan sekarang pakainya kita pasang. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita pasang dari kopnya. Nah, di sini klepe bekasin gitu, bekasin. Di sini Lemono akan menjelaskan sedikit nggih, Mas. Pak Pemas ya, aku lali. Pak. Nah, di sini Lemono akan menjelaskan sedikit tentang klep. Nah, di sini karena Lemono ganti dari bagian bos klep ya. Di sini kan mereknya ini ya. Ini ya mereknya. Yang sebelahnya ini Lemono kasih Orion ya, Lemono kasih orsinil tapi lepas copotan motor yang ini. Nah, dikarena innya ini di bagian X-nya ini,
lek mono sekor dalam, lek mono sekor banget lah, ini ada bekasnya ini sampai lama itu lek dia itu tetap ada rembes-rembesnya, itu nggak ngalir nggak. Lek mono pasang pirnya, terus lek mono kasih tuang bensin di bagian sini. Nah, tak kasih tuang bensin, tak biarke agak lama. Kemudian beberapa detik ada rembes, ada basah di pinggiran ini. Nah, lek mono kurang setuju dalam hal itu, makanya lek mono anggap aja klep ini nggak sehat. Jadi lek mono ganti, kemudian tak proses seperti kita masukkan bensin di sini, kita tunggu sampai lama pun dia itu nggak ada rembes sama sekali, nggak ada basah di pinggirannya ini, tandanya itu rapat. Oke. Dan itu kelemahan klep ini ya, mono ganti klep copotan aja ya. Nah, oke. Karena sebelahnya kan baru juga, ini klepnya ini baru ya, ini klepnya baru. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya kita pasang dari bagian kope. Kita pasang dari bagian kopnya. Gak pas li bosing ya. Bentar. Apa sih marah nyantol? Bosingnya udah pas lebih. Pas ah? Angin. Oke, dan sekarang di sini di bagian kop ini, karena Lemono memprediksi bahwa kendala ada di bagian ujung crankcase bawah, jadi kita langsung pasang saja. Karena di sini Lemono tiup normal juga, dari artian sudah normal semua, jadi langsung saja kita pasang dari bagian kopnya lemes ya mas. Dan di sini Lemono mengganti noken asnya menggunakan merek yang biasa aja. Nah, oke. Nah, oke, nyari copotannya ya agak susah mas di sini ya. Nah, jadi Lemono pakein yang merek biasa aja ya. Apakah itu kuat? Selama olinya lancar biasanya akan kuat-kuat aja ya. Nah, oke. Tapi kalau oli tidak lancar itu bisa mengakibatkan terjadinya aus seperti awalnya ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini Lemono lem tipis. Apa dek? Oke, dan di sini Lemono lem tipis juga. Oke. Oke, dan sekarang kita pasang dari noken asnya. Di sini Lemono juga menggunakan pelatuk roller, ya. Di sini Lemono menggunakan pelatuk roller. Oke, kita kasih pelumas dulu. Oke, dan sekarang kita pasang di bagian kopnya. Nah, ini pelatuk roller. Kita ganti pelatuk roller menggunakan 20 in. Wes, gene sing keri dipasang Mas Pli. Kita pasang dari bagian kopnya. Oke. Bautnya ringnya mbombo Pli. Kita mau anu murah. Kita pasang dulu.
Oke. Lian ya. Murah kurang sih, murah kurang sih. Wis deal kene sing keri lo ya. Oke. Beli, gocai beli. Pol, gocai temen. Ciro. Tidak gas. Oke. Dan sekarang kita pasang di bagian kopnya. Nah, untuk umur kop sendiri sudah Lemona bilang ya bahwa ini tertukar di bak kanan. Nah, jadi kita kembalikan saja ke awalnya. Tapi yang satu ini kita gini beli. Mau telu tok beli. Nah, kemarin yang dipasang di kop ini kan cuma satu. Kurang durai. T8 gue China beli, kita kencengke set. Nah, kemudian satunya bautnya kok wis ledeh kita beli. Set. Kita kencengke satu lagi. Set. Nah. Oke. Nah, satu lagi. Rada watuk. Bautnya rada watuk. Nah, sik petik endingnya. Oh, jeber gak geleman mlebu kuncinya. Oke. Oke. Dan sekarang baut sampingnya. Baut samping 10-an deh, enak ringnya berapa lagi? Golek ring lho. Digolek ring 10-an cilik nek enek. Enek sebuah. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, ini di CB Lemona juga tidak pernah Lemona pasang ya. Di CB Lemona sendiri baut sini pun nggak ada. Nah, jadi ini kita pasang saja. Oke. 10-an. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Kita akan memasang di bagian koplingnya ya. Kita pasang di bagian koplingnya. Oke, di sini Lemona juga akan membahas sedikit tentang di bagian koplingnya. Oke, di ring ini beli Mas beli mesinnya di anu koplingnya beli. Ini kita klep nanti saja setelah pasang kampret juga. Oke. Awas netral ini kepenet. Nah, kono. Nah, rotor ini. Nah, sip. Oke, dan sekarang kita lanjutkan di bagian penataan koplingnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian koplingnya. Dan di sini Lemona sudah bilang bahwa tadi ingin membahas di bagian kopling sambil Lemona pasang ya. Nah, sambil Lemona pasang.
Lah kok bablas metu ki piye to? Sabar. Bablasan kebablasan metu. Nah. Oke, dan sekarang kita kencengke. Nah. Oke. Dan sekarang kita pasang dari bintangannya ya. Bintangan rasio kita pasang di bagian sini. Nah, oke, kemudian kita kencengke. Oke, dinetralke. Oke, dan sekarang kita lanjutkan di bagian as persneleng. Nah, di sini ada ringnya, memang ada ringnya, jadi lemono pasang. Kalau misalnya tidak ada, untuk bagian gear sendiri ya nggak usah dipasang, nggak apa-apa. Tapi kalau bagian tiker usahakan terpasang. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya lemono juga akan membahas di bagian pompa oli ya. Di sini lemono akan jelaskan bahwa pompa oli ini normal. Jadi menurut lemono sendiri bahwa dia itu di bagian kop tidak lancar adalah lubang di bagian bawah tadi ya. Intinya seperti itu. Nanti kita akan cek manual juga di bagian ini. Jadi kita pasang kembali dari bagian pompa olinya ya. Jadi ini masih nggak ada nyekit sama sekali. Nah, ini nggak ada nyekit, nggak ada beret. Jadi lemono pasang kembali. Nah, baute anu Mas, apa ki jenenge? Pompa oli. Oke, dan sekarang kita baut karo bengdok. Oke, dipaske dulu. Oke. Dan sekarang kita coba pasang. Oke. Nah, sekarang kita kencengke baute. Oke, kita kencengke. Oke, dan sekarang pompa oli sudah kita pasang, maka kita akan ngecek manual ya. Iya. Kita cek manual dulu dari pompa oli ini. Oke. Belum terisi di bagian pompanya, saya tak isi ini dhisik. Nah. Oke, sekarang sudah terisi di bagian pompanya. Nah, itu sudah menghisap. Nah, oke. Ini sudah kelihatan bahwa dia itu normal ya. Nah, untuk ngecek pompa oli kalau posisi telanjang seperti ini. Nah, biarkan ini kan bersih, nggak ada olinya di dalamnya, nggak ada. Jadi kita masukkan oli, kemudian dihisap dulu. Setelah dihisap dikeluarkan. Nah, oke. Nah, ini baru sentuhan kecil, dia itu sudah mau keluar gelembung banyak sekali. Nah, ya. Nah, ini tandanya si pompanya ini masih sehat. Jadi lemono tidak mengganti dari pompanya. Lemono hanya memperbesar di bagian crankcase sebelah kiri tadi ya, di tempat bagian saringan oli. Nah, oke. Dan sekarang langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasang dari bagian apa saya beli. Oke, ini kita pasang dari bagian hose couplingnya. Oh iya, di sini lemono akan menjelaskan sampai lupa. Nah, di sini punya jenengan ini sudah haus ya ini. Ya, sudah haus nemen. Nah, ini lubang-lubang ya, ini juga berlubang dalam banget. Oke. Di sini lemono tidak mengganti, Pak, karena tak carikan nggak nemu ya. Apabila nanti pengen ganti, tinggal bongkar samping dan ganti saja. Nah, ini efeknya apa? Efeknya adalah pada biasanya ada bunyi klek 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 seperti itu. Tapi ada juga yang halus.
Oke. Tetapi di sini Lemono ingin mengganti dari bagian kampas koplingnya saja, ya. Tak carikan tadi muter-muter nggak nemu, Pak. Jadi terpaksa Lemono kembalikan, ya, ataupun tidak Lemono bongkar. Ya, ini ada bekas kelingannya seperti ini. Nah, bekas kelingannya seperti itu. Oke. Jadi Lemono tidak mengganti ini. Oke, dan sekarang di bagian sini ringnya ini kita tata dulu kampas kopling. Kalau di bagian kampas kopling Lemono akan mengganti, ya. Lemono akan mengganti di bagian kampas kopling dikarenakan nggak tahu modelnya itu baru atau bagaimana, yang lama pokoknya Lemono ganti, ya. Di sini Lemono ganti daripada nanti endut-endutan. Nah, oke, sekarang gua lah ya ngene no plate. Wato, lah iki plate. Platnya yang satu kok gini. Gak apa-apa wes, ya. Oke, mudah-mudahan aman. Kita tata taruh tengah wae. Oke, sebentar. Kita coba tata di bagian tengah saja. Kita taruh tengah, plek. Oke. Nah. Oke. Lho kok kemen to plate? Lupa. Ini kampas apa tuh, Hah? Kampas apa iki? Mek iki jane. Oke, kampas sing anyar lho. Komor papat. Kudune kan iki. Iki tak cekel iki masalah. Jadi cekel digolek. Iki kaya kurang sita ta. 045. Lha iki sing salah ndi iki? Plate iki kampas. Kampas bener. Lha iki plate sapa, Bli? Ditoki. Lupa. Oh, plat tambahan. Ben gak selip li paling. Oke, Lemono kasih yang normalnya saja, ya. Ini Lemono normal, oke. Nah, oke, dan sekarang kita pasang. Jadi sisa satu. Mungkin biar nggak selip tujuannya, atau membuat si kampas itu lebih keset. Nah, mungkin tujuannya seperti itu, ya. Oke, dan sekarang kita pasang di bagian ringnya. Nah, ini kita pasang bagian ringnya. Kemudian dimasuki, oke. Nah, ini macam-macam cara dimasang, ya. Ada yang dipasang pirnya dulu, ada. Terserah, ya, buat teman-teman sukanya yang mana. Nah, oke, dan sekarang kita pasang juga di bagian sini. Oke, kemudian kita pasang dari bagian bautnya. Nah, kita pasang dari bagian bautnya. Tak golek ke impact dhisik. Oke, dan sekarang kita kencengke. Oke, kalau sudah kencang, oke, kita cari dulu posisinya. Oke, sesaman. Dan sekarang kita melangkah ke bagian rotor oli. Rotor oli Lemono akan menambah ring di bagian sini karena penekanan di bak koplingnya itu kurang kuat, ya. Itu sudah Lemono ulas saat membongkarannya. Ya, saya tak tarikan ring dulu. Oke, di sini Lemono nyarikan ring, ya. Adanya ini, ya. Adanya ini kurang lebih tebelnya nggak ada 1 mili, nggak ada 1 mili, ya. Kita taruh di. Nah, yang penting diameter ini. Nah, diameter ini pas, gerakannya pas, ya. Gerakannya pas ataupun lubang tengahnya pas. Tetapi di bagian samping jangan dia itu mengenai gigi samping sini. Nah, jangan mengenai gigi samping. Nah, supaya tidak mengganggu kinerja dari bagian kinerja hose coupling, karena banyak sekali Lemono pernah bongkar. Jadi ring ini masangnya lebar sehingga gerus, ya, gerus ke bagian pompa oli sini, giginya itu banyak sekali, ya. Nah, itu caranya seperti itu. Oke, dan sekarang kita pasang. Nah, kita pasang dari bagian rotor olinya.
Oke, kemudian kita kencengke di bagian sini. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya, anginnya beli. Langkah selanjutnya kita akan memasang dari bagian pernya, ya. Kita pasang pernya di sini. Lemono menggunakan per tiger ya, karena Lemono sudah konsultasi dengan yang punya, katanya nggak apa-apa ya. Nah, oke, kita pasang di sini. Yang aus ini tadi, yaitu biasanya ada bunyi gini, klak 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 klak, kadang di kopling hilang seperti itu ya. Nah, oke, langkah selanjutnya kita pasang dari bagian perbautan di bagian kopling. Oke, yang satunya. Oke, ini perbedaan kerasnya kopling. Kalau Tiger dari Mega Pro itu nggak terlalu beda jauh lah ya. Ada kenyalnya, tambah kenyal sedikit daripada Mega Pro, tambah kenyal sedikit, nggak berat banget nggak ya. Oke, sekarang kita kencengke. Oke, dan sekarang beli 10-an beli impact 10-an. Oke, dari sini Mono akan menjelaskan apakah gerakan nyampingnya ini banyak seperti ini, apakah itu bermasalah pada kopling deh. Ya enggak mas ya, belum tentu juga, banyak yang normal ya. Kalau untuk kopling itu permasalahannya sangat banyak sekali, dan Lemono sudah memvideokan banyak sekali tentang bagian permasalahan kopling dundutan terutama ya. Oke, dan sekarang kita pasang dari bagian klaker ya. Pasang klakernya, kemudian di bagian sini. Topi Meksiko nih, ini silnya sudah ada ya, silnya sudah ada. Loh, sudah ada silnya. Packing kok sil. Nah, kemudian kita pasang juga di bagian bautnya. Alah, ketabrak. Oke, dan sekarang kita obeng ketok lancip. Oke, palu cilik nih. Palu cilik ya, Nek? Palu cilik. Oke. Sekarang kita kencengke. Oke, dan sekarang tinggal memasang dari bagian bak kopling lagi. Bak kopling urusannya Mas Gapli. Ayo pasang baik Mas Gapli. Sile. Oke. Dan sekarang kita tinggal memasang di bagian baknya, dan di sini Lemono akan bercerita sedikit. Apabila RPM ini kan sering bocor, jadi kita usahakan lem besi ya, karena nyari silnya Lemono nggak dapat. Yang pertama, ini solusi apabila RPM ini tidak berfungsi ataupun tidak difungsikan ya. Jadi solusinya seperti ini. Gigi ini supaya tidak berputar, kita buang dari giginya ya, kita buang dari giginya. Kemudian di sini kita tutup lem besi. Nah,
Kalau biasanya kan ditutup pakai apa, uang koin terus ditutup lem besi, itu nggak masalah. Tetapi kalau ininya masih berputar, itu akan lama-kelamaan juga akan bocor. Nah, di sini kita matikan dari putarannya, ya, supaya oli tidak nyembur keluar. Jadi dan di sini kita lem rapat seperti ini, ya. Ini apabila dengan catatan RPM tidak difungsikan, ya. Karena Lemono sudah tanya dengan yang punya, apakah ini RPM-nya masih aktif? Tidak. Jadi Lemono gerinda di bagian sini, ya. Jadi itu yang bisa Lemono videokan. Dan sekarang biarkan Mas Gapri memasang baknya, karena ini tinggal memasang bagian bak koplingnya. Oke. Oke, sekarang di bagian bak kanan sudah selesai, maka kita akan melanjutkan ke bagian bak kirinya, ya. Nah, ke bak kiri. Ya. Oke, dan sekarang di sini kita akan memasang dari bagian kamprate. Oke. Nah, kita pasang dari bagian kamprate. Nah, di sini sudah menggunakan kamprat series, ya. Mudah-mudahan pistonnya aman loh ya. Nah, karena habis kena las, ya. Tetapi kalau melihat secara fisiknya ataupun keluar gerakannya, kalau turun ke bawahnya itu normal, ya, harusnya. Oke. Tetapi tidak tahu nih kalau belum dipakai, ya. Tetapi aman lah, ya. Oke, dan sekarang di bagian sini manitmu suruh ya, saya kita putar, kita topke dulu. Kunci Inggris, Bu. Ora kena diputer gue, Bu. Wes gak iso. Nah, ditopke dulu. Oke, dan sekarang sudah posisi top, kita tinggal memasang bagian gigi sentrik atasnya, ya. Kita pasang gigi sentrik atas. Kita pasang dulu gigi sentrik atasnya. Kurang geser sedikit. Oke. Pas, dan sekarang kita posisikan top. Oke, topnya sudah lurus. Oke, dan sekarang kita tinggal memasang dari bautnya. Nah, kita putar dulu. Saya dulu Mas ya. Dulu ya, impact ya beli, impact. Oke, top sudah benar-benar lurus, ya. Top sudah benar-benar lurus. Nanti kita setel dari bagian ininya, tegangan kampratnya seberapa. Sekarang kita tinggal nyetel klepe, ya. Kita setel klepe. Anu Jukono ke pakai setel klep dulu ya, setel klepe. Tak setel klepe.
Sing dawa kene. Karo 10-an nih. 10-an ring. Oke, di sini kita akan setel klepnya, itu jangan terlalu renggang dan juga jangan terlalu rengket. Nah, kita setel sebentar. Oke, dan sekarang kita setel. Nah, di sini Lemono karena tidak menggunakan puller, maka di sini kemungkinan besar ya 0,5 dengan yang bagian X 0,6. Itu kan kemungkinan saja ya, karena Lemono tidak menggunakan puller ya. Tidak menggunakan puller. Oke. Nah, oke, dan di sini Lemon akan menjelaskan sedikit bahwa ini apabila setelan klep itu lebih renggangnya lebih banyakin, maka sering terjadi dia itu overslag ataupun bandil ya. Nah, jadi usahakan X-nya lebih renggang sedikit. Oke, dan sekarang penyetel klepnya sudah selesai, maka langkah selanjutnya kita akan memasang dari bagian magnete. Oke, sekarang kita lanjutkan dari bagian perakitan si kamprat. Nah, kamprat sudah terpasang dan kita tinggal memperbaiki ataupun ngelem di bagian sini ya. Nah, dalamnya sini sambil kita lem juga. Nah, oke, dilem. Ini nanti dikencengin sedikit saja, ditambahin kenceng sedikit ya. Nah, oke, kita lepaskan dulu dari bagian baut L-nya ini. Nah, oke, sebentar. Kita lepaskan. Oke, dan sekarang kita akan bersihkan juga dari pakingnya ini. Nah, ini pakingnya tidak saya pasang ya. Nanti kalau mau dipasang, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau masalah sini ya, mau dipasang monggo, enggak dipasang juga monggo. Oke, sekarang kita lakukan proses pengeliman ya. Kita lakukan proses pengeliman nih. Oke, dalam sini kita gunakan lem. Nah, seperti ini. Oke, dan langkah selanjutnya, karena dalam sudah ada lemnya, maka tinggal luar sini. Nah, dilem muter seperti ini, kemudian dipasang ringnya ini di luar saja, kemudian kita lem lagi, baru kemudian kita pasang murnya. Oke, ubeng cilipi itu loh. Kita putar di dalam ini dengan yang di luar, usahakan kenceng supaya lurus ya, supaya tidak
melencong saat dikencangke. Sebentar. Oke, kemudian dikencangke bagian sini. Oke, dan kita ukur ya. Kita ukur. Oke, kita tambah sedikit kencengnya ya. Kencengnya kita tambah sedikit. Nah. Oke, wes cukup. Dan sekarang kita ukur kembali. Oke. Oke, dan sekarang langsung saja kita pasang. Langsung kita pasang. Di sini kita lem saja muter. Nah, kita lem muter. Oke. Kita lem muter seperti ini, kemudian kita tempel ke dulu, kemudian di bagian bautnya juga kita lem. Nah, seperti ini, kemudian kita masuk ke kemudian kita lem yang satunya. Oke, kemudian kita masukin juga. Oke, dan yang satunya. Oke, set, cukup, cukup. Tinggal kita lap-lap saja di bagian luarnya sini ya, dilap-lap. Dilap-lap. Oke, dan sekarang di sini sudah cukup untuk kencangnya kampret. Lah ini nanti kalau berapa hari ada kendornya ini setel lagi, itu sudah balik normal ataupun dia itu sudah segitu cukup. Kenapa? Karena ini baru dipasang ya. Sekarang langkah selanjutnya, dikarenakan di sini sudah selesai, maka kita akan menginjak ke bagian pemasangan magnetnya ya. Di sini Lemono akan juga bercerita sedikit tentang bagian spule ya. Bagian spule Lemono juga akan bercerita sedikit. Nah, kita pasang di bagian sininya. Oke, aman-aman. Di bagian bawah ini tidak perlu dipasang, tidak ada masalah, tidak akan loncat ya. Tidak akan loncat. Oke. Kemudian kita baut di bagian sini. Nah, kemudian sambil kita impact, nanti kita atur gerakannya ini supaya dia itu muternya lancar ya. Oke, dan sekarang muternya sudah mau lancar. Sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang dari baknya. Di sini Lemono akan menjelaskan dikit tentang sepul ya. Sepulnya ini hangus. Ya, ternyata sepulnya ini sudah terindikasi hangus. Ya, karena ini tak cuci bensin itu nggak bisa. Ya, sudah hitam pol lah, tetapi di sini supaya lebih yakin nanti kita tancapkan dan kita voltase. Kalau misalnya masih normal ini masih bisa dipakai. Ya, tunggu putaran mesinnya dulu ya. Sekarang kita pasang saja dari bagian bak mesinnya. Oke, di sini Lemono akan beri lem sedikit di bagian crankcase yang
tempat pakingnya ini terjadi luka. Ya, di karet kita lem. Kemudian crankcase yang bekas ada luka-luka dalam. Nah, ini kita beri lem saja. Untuk yang masih halus atau masih rata tidak perlu diberi lem ya. Oke, secukupnya saja. Kemudian langkah selanjutnya kita pasang di bagian pakingnya. Oke, sebentar. Pakingnya kita pasang. Oke, penghantar double starter. Oke, dan kemudian kita pasang. Oke, di sini katanya kemarin juga terjadi ada rembes, nanti kita lem sekalian ya, tapi kita pasang dari baknya dulu. Dari baknya kita pasang dulu. Sebentar. Kita pasang dulu di bagian sini. Oke. Kondek kurang beli baut teh, ada yang kurang karena T8 T8. Oke, kita kencengke dulu. Oke, nah kita kencengke dulu bautnya nek. Oke, di bautnya baut crankcase deh. Oke, kencengke gitu bautnya. Nah, kipas beli. Oke, kita kencengke, kemudian oke, kurang siji. Nah, berapa ya? Kurang satu lagi, Mas Gapri. Kurang satu lagi. Oke, dan satu lagi. Oke, sekarang kita bongkar di bagian penghantarnya ini terjadi rembes ya. Katanya terjadi rembes, maka kita akan cek sekalian di sini. Obengan udah. Obeng ketok. Obeng ketok. Obeng minabang ya. Sing error ya, obeng. Oke, di sini lek mono ganti baru ya, karena nggak nemu. Yang satunya orang nemu aku. Apa kemarin gini siji ya? Oke, kita kencengke dulu. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita akan memasang dari bagian iki urung dibuka. Nah, ini apa namanya ini? Namanya ini apa? Tutup penghantar. Nah. Kencengnya Pabli. Kenceng pal. Sing neno obeng plus loro. Kencengnya kayak ngono kok iso rembes ya. Piye ceritane? Iya, kono gila kok sampai melu-melu loh. Iya.
Ini geser sini ya. Hah? Geser tapi kalau belum tepat. Wow. Yo opo niat iki? Ini gak kena. Pakai cara terakhir. Kalau tidak bisa pakai cara terakhir, guys. Ora kena beli, terpaksa ayo. Duduk tik-tik li. Iki bekasnya diduduk iki. Ya dah. Wis enek bekasnya lagi, lho. Nah, ya sudah ada bekasnya, jadi kita lepas saja. Ayo. Ayo nih. Boleh nanti kilo. Oke. Nah, kita bersihkan dulu dari lemnya ya. Kita bersihkan dulu dari lemnya. Oke deh, dan sekarang di sini sudah kita bersihkan dan ternyata setelah Lemono cungkil silnya ini sudah customan. Nah, ini sudah customan ya. Sudah customan, kita coba pakai sil ini. Nah, ini mau masuk. Sekarang kita tarik saja, mudah-mudahan mau masuk ya, karena ada silnya ya ini ya, nggak ada sil lain ya. Mudah-mudahan mau masuk ya, mudah-mudahan. Oke, itu kan ada keluar lah, itu lebih gemuk sedikit ya. Mudah-mudahan nanti mau masuk ambles ke dalam sini ya. Oke, sekarang tak bersihkan dulu bagian ini. Nah, ini bekas lem-lemnya ya, Le. Ini adalah bekas lem-lemnya. Nah, ini bekas lem mengeras. Sepertinya ini adalah bekas lem tribon sealer, tribon yang encer itu, Le. Nah, oke. Sebentar. Oke, dan sekarang kita bersihkan dulu. Oke, dan kemudian dilap shoot. Kemudian kita amplas dari dindingnya ini. Nah. Oke. Kemudian kita memasangnya. Mudah-mudahan silnya ini mau masuk ya. Mudah-mudahan silnya mau masuk ke bagian dalamnya sini ya. Silnya baru kok dilem, Le. Nah, ini bukan masalah baru tidaknya ya, Le. Tetapi di sini bukan silnya, jadi Lemono paksakan. Nah, ini agak lebih gemuk. Nanti kalau tidak dikasih pelicin lem, khawatirnya nggak masuk. Lah, ini masuk murah ya, nggak tahu loh ya. Dicoba dulu ya. Nah, kita coba dulu, mudah-mudahan mau masuk. Durmen sawangan nih. Nah, saya sebentar. Oke, sip, mau masuk, Le, ternyata ya. Biarpun agak berat plek gitu sudah mau masuk. Dan sekarang kita pasang saja di bagian bautnya. Iki rapaski. Oke, sudah mau. Dan sekarang kita baut set. Oke, dan satunya. Oke. Nah, sudah mau rapat ya. Nah, oke. Dan kemudian langkah selanjutnya kita pasang di bagian tutup nokennya. Bagian tutup noken ya, kotorannya biar nggak masuk.
Oke. Sekarang kita poles amplas tipis. Nah. Oke, dan sekarang kita pasang dari bautnya ini. Di sini juga kita sudah bersihkan, maka kita tinggal memasang dari packingnya. Kita pasang packingnya. Enggak apa-apa. Loh, gitu lagi. Nah, kemudian kita baut. Di sini kita baut. Lho ki sire ya ra ono, Ple. Sebentar, ini sirnya juga nggak ada. Oke, dan di sini sirnya karena terjadi error, maka kita paksa saja pakai sil ini. Celuk. Nah, ya. Sudah pas diameternya, baru kita pasang dari bagian nih, apa namanya. Nah. Nyari silnya ini agak susah ya. Nah, oke. Jadi di PNP ya. Oke. Dan sekarang kita pasang. Kita kencengke dulu. Set. Oke, sudah selesai. Dan langkah selanjutnya kita akan memasang double starter. Nah, double starter kita pasang di sini, kita beri lem. Nah, kita lem. Kemudian kita masuk ke celuk. Oke. Dan sekarang kita pasang dari bagian baut ini. Baut double starter. T10 ini di lah kurang lebih dah. Saya kurang masuk sedikit. Nah, jalan. Oke, baru kita baut. Ini berarti piye iki modele. Oke, dan sekarang di sini kita pasang dari bagian saringan oli ya, dari bagian saringan oli. Nah, saringan oli kita pasang. Oke, dan kemudian kita barubernya, kemudian bagian tutupnya ya. Oke, di sini Lemon akan memberi lem sedikit juga di bagian tutupnya. Nah, nek boleh. Nek boleh.
Oke, dan sudah selesai. Sekarang kita tinggal akan mencoba mesinnya. Kita hidupkan ala kadarnya ya. Nah, kita coba dulu, kita cari rangkanya dulu. Oke, di sini sekarang kita akan menyalakan dari bagian motor ya. Sekalian ini kabelnya agak semeraut ya, karena ini hanya ngetes saja, ngetes mesin itu sebenarnya ya. Karena nggak ada rangkanya, lebih enak pakai rangka ini nih ya. Nah, ini jadi agak semeraut, jadi nggak usah tak jelaskan dari bagian kabel ya. Agak ribet. Nah, agak ribet. Jadi sekarang Lemona akan jelaskan sedikit bahwa kelistrikan seperti ini. Nah, bisa kita lihat di depan tadi, video di depan tadi Lemono bilang sepunya hangus. Nah ini seperti ini, ngupas-ngupas seperti ini. Ini apabila ketemu min sama plus ataupun ketemu kabel satunya ini menyebabkan motor berebet dan mengakibatkan si bagian sepunya nanti cepat sekali hangus ya. Jadi seperti itu. Nah, itu sambil diisi olinya, sambil kita ngecek. Nah, diisi olinya sambil kita ngecek di bagian naik olinya yang kita bor tadi ya, di bor tadi loh. Nah, ini sekalian Lemono gunting Pak ya, jadi Lemono solasi sekalian karena ini mengakibatkan spol jenengan nanti bisa hangus ya. Memang sudah hangus ya, sudah kelihatan gosong ya. Itu dikarenakan apabila penggantian oli rutin itu tapi tetap hangus, itu bisa dicek di kabel-kabelnya ya. Contohnya seperti inilah, ini kan ada kabel yang plusnya ini. Nah, ini kan kabel sepunya ini ngupas ya. Jadi sekalian Lemono solasi sambil nunggu di bagian apa namanya olinya selesai diisi. Jadi Lemono solasi dulu ya. Lemono solasi dulu di bagian sini, yang bagian ngupas. Nah, ini bagian ngupas. Oke, kita solasi dulu. Usahakan di bagian jalur sepul pengisian ini jangan sampai dia itu terjadi lecet. Nah, ini sudah banyak sekali yang mau jelaskan di video-video ya, biarpun luarnya nggak lecet, tetapi apabila kegencet sedikit saja pada crankcase maka akan bertemu dengan massa. Itu sudah Lemono ulas banyak hal. Kalau ketemu dengan massa, angel nyari-nyari ya. Ini penyakit motor ini kenapa ya? Kejepit saja. Nah, itu kalau kejepit, hanya kejepit atau kegencet, dia itu dicek normal semua. Nah, itu yang bikin agak rumit ya. Oke, jadi seperti ini dulu. Nah, supaya tidak ketemu dengan kabel yang lain, jadi kita solasi intinya yang robek saja. Bensin tolong diisi ini Mas Pli. Nah, bensin diisi dulu, baru kita akan coba nyalakan. Nah, baru kita coba nyalakan. Oke, bensin wis diisi. Jadi kita coba nyalakan dan sambil kita fokuskan ke bagian di bagian tutup klepnya kita buka. Oke. Karbune aman pola dijajal di selah-selah Pli ya, untuk melihat olinya aman apa ora. Dek gasnya kurang gede ya Pak ya.
Oke, dan mesin ini sudah jadi dan pengisiannya normal ya, pengisiannya normal untuk motor ini. Di sini pembenaran dari bagian klotok-klotok oli ke arah kop tidak lancar. Sudah kita lakukan pengeburan crankcase ya, video nantinya ada. Nah, kemudian di sini karburator punya settingan motor lain tapi tak paksa tak tancap ke ya. Di wes disambung. Nah, sekalian kita ngetes dari pengisiannya. Oke, sudah disela gampang dan muncratnya oli ada di video nanti ya. Nah, oke, ini ngegasnya piye. Oke, sudah bisa diambil. Nah, di sini kita akan tes dari bagian apa namanya, dari bagian pengisiannya ya. Ini kabel aki plus lemono lepas ya, lemono lepas aki plus. Lah ini khusus dari pengisian kiprok ke arah CDI. Lah ini kabel plusnya aki lemono copot ya, jadi pengisiannya tandanya adalah normal. Kalau tidak normal biasanya mesinnya langsung mati ya. Oke, itu yang bisa lemono sampaikan. Jajan di scanner beli. Biar diambil ke scanner dulu. Oke, tegangannya voltasenya dia normal apa ora? Gini tau, ini. Nah, ini tempel nomor ini. Min. Nah, oke, ditancap ke depan ngakuan nih. Scannernya benar ya, dibuka biro 13 oke, sudah layak pakai 13 dilepas ke sudah. Oke, aman, masih tingkat aman ya, masih tingkat aman untuk pengisiannya bisa dipakai. Oke, jadi segitu aja video kali ini untuk bagian motor ini, akhirnya terlepas motor Mega Pro dari Kalimantan. Terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono ya. Ini kalau kedengeran di HP glok-glok atau bagaimana, jenengan bisa kesini aja, nanti tidak Lemono lepas, jadi kondisi seperti ini aja. Oke, terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono.